dipersembahkan oleh, didukung oleh. Selamat bergabung di Indonesia Moving Forward, forum diskusi online yang diselenggarakan oleh IDM, unit usaha dari kelompok Media Group News. Saya Suryo Pratomo pagi hari ini akan menjadi moderator dan tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah Survival Strategy, BUMN sebagai mesin dan lokomotif pembangunan pasca pandemi. Dan tamu kita sekarang ini yang istimewa adalah Menteri Negara, Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir. Selamat pagi Pak Erick. Selamat pagi Mas Tommy. Mohon maaf, waktunya tergeser. Masih bisa meluangkan waktu untuk berdiskusi. Dan tamu yang lain adalah seorang ekonom, Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro. Mas Ari, selamat pagi. Terima kasih. Kali ini diskusinya memang menarik karena peserta yang ikut bukan hanya dari kalangan dunia usaha, tetapi juga para akademisi dan yang tidak kalah pentingnya ada beberapa duta besar yang bergabung pada diskusi kita, antara lain Duta Besar Indonesia di Afrika Selatan dan Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, serta ada seorang konjen di Toronto, Kanada. Terima kasih telah bergabung dan tema kali ini memang menarik untuk kita bahas karena kita sama-sama mengetahui wabah pandemi COVID-19 ini telah bertransmisi dari krisis kesehatan menjadi krisis sosial dan bahkan kemudian krisis ekonomi. Yang kita coba hindari adalah jangan sampai menjadi krisis keuangan. Indonesia sungguh sangat beruntung para pendiri bangsa ini mempunyai tangan yang bisa dipergunakan untuk terus melanjutkan pembangunan. Ketika APBN agak sulit untuk bisa menopang pembangunan, kita memiliki tangan kanan yaitu BUMN yang bisa menggerakkan perekonomian nasional. Memang ada 4 peran yang selama ini dijalankan oleh BUMN. Pertama adalah BUMN harus menjalankan program pemerintah yang mempunyai efek multiplier untuk perekonomian nasional. Yang kedua, BUMN mempunyai peran untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kepentingan hajat hidup orang banyak. Ketiga, BUMN memainkan peran juga untuk masuk ke dalam kegiatan ekonomi yang tidak bisa dikerjakan oleh koperasi dan usaha kecil dan menengah. Serta yang keempat adalah BUMN diharapkan ikut berperan serta untuk mendorong ekonomi rakyat. Sekali lagi dalam situasi pasca pandemi kita sangat membutuhkan peran BUMN itu. Karena itu saya ingin Pak Erick Thohir bisa berbagi kepada kita semua kira-kira di mana BUMN akan memainkan peran untuk bisa menggerakkan kegiatan ekonomi nasional setelah wabah COVID-19 ini agak menurun sehingga kemudian kegiatan ekonomi bisa kita lanjutkan. 10 menit saya berikan waktu untuk Pak Erick Thohir. Silakan Pak Erick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tommy, sahabat saya, Prof. Ari Kunchoro, mentor saya, terima kasih atas waktunya. Pada hari ini tentu kita sedang merayakan Hari Kebangkitan Nasional yang kita tahu justru ini bisa menjadi momentum kita sebagai bangsa untuk juga bangkit terhadap COVID-19. Bukan malah kita dalam arti justru pasrah, tapi kita justru harus membuat dorongan penggebrakan. Nah, karena itu di presentasi saya juga ada perubahan sedikit, temanya yaitu kebangkitan BUMN sebagai lokomotif pembangunan nasional. Dan tentunya pandemi COVID ini juga harus menjadi ajang atau tempat kami di BUMN untuk bisa mengevaluasi, memperbaiki, mereformasi, serta mentransformasi apa yang kita lakukan ke depannya. Dan tentu BUMN untuk Indonesia tidak hanya sekedar slogan. Slide berikutnya, ya. Kita tadi Pak Tommy sudah bicara mengenai 4 hal. Nah, tentu memang kalau kita lihat dengan kondisi COVID-19 ini, berbagai aspek juga terjadi penekanan. Apakah di kesehatan,
di mana pada saat ini juga terjadinya krisis kesehatan di segala lini, dan tentu ini juga bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Apakah vaksin, apakah obat yang belum diketemukan, atau juga mungkin keterbatasan alat tenaga medis. Nah, di sosialnya sendiri tentu ada impact yang luar biasa, meningkatnya pengangguran. Lalu juga aktivitas ekonomi yang memang salah satu kekuatan Indonesia ya, mengenai daya beli ini juga mau tidak mau karena hal pengangguran dan permasalahan ini tentu melemah. Sehingga juga ke depan permasalahan sosial ini sangat penting. Untuk ekonomi kita bisa lihat kinerja kita sangat menurun. Walaupun kalau dibandingkan beberapa negara lain kita masih lebih baik. Keuangan tentu yang membedakan juga kondisi daripada 98-2008 ya, dibandingkan hari ini kita diawali oleh tadi mengenai kehidupan masyarakat, belum pada keuangan. Tetapi keuangan ini tentu mau tidak mau akan terefek kalau ini terus melemah. Nah, diantisipasi apa? Tentu bisa kita lihat bagaimana banyak perusahaan yang di industri keuangan juga akan tertekan. Geopolitik. Nah, geopolitik ini sangat berubah sekarang. Bagaimana masing-masing negara mau protek dirinya masing-masing, supply chains-nya. Nah, dan tentu juga suka tidak suka teknologi ini akan menjadi akselerasi yang sangat percepatan. Saya rasa pemerintah sudah melakukan hal yang sangat positif. Kalau kita dilihat dari poin-poin ini, di mana Bapak Presiden langsung menginstruksikan UKM ditolong. Lalu juga bantuan sosial harus jalan. Nah, ini salah satu keseimbangan yang dilakukan. Dan pada khususnya BUMN, saya pada saat ini memaparkan kita ada beberapa poin yang sudah terus kita lakukan untuk mendukung program pemerintah, yaitu salah satunya PLN, bagaimana diskon listrik dan penggratisan sudah berjalan. Yang 450 itu gratis, yang 900 itu didiskon. Dan ini nanti mungkin dari pemerintah langsung yang memutuskan, bisa juga diperpanjang. Ya, saya rasa masalah ini PLN juga akan menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Himbara, kita sudah melakukan restrukturisasi sebesar 120 triliun, di mana UMKM-nya sebesar hampir 90 triliun. Lalu kita juga terus mendukung program daripada pemerintah melalui PT POS, melalui Himbara, ya, apa yang kebetulan platformnya ada, tentu kita sebagai distribution daripada channelingnya ini, baik dari bantuan sosial tunai ataupun BLT. Nah, tentu yang lain-lainnya tetap data segala ada di masing-masing kementerian. Dan kami ke depannya siap mendukung bahwa kalau bisa juga data solution ini menjadi satu single data, jangan terpisah-pisah seperti ini. Nah, kita siap, kita punya Telkom, kita punya PT POS, kita punya Himbara, Penggadaian, mungkin kita bisa matching data-datanya supaya lebih akurat ke depan. Kita bisa juga mengambil proyek percontohan mungkin di satu provinsi dulu ke depannya misalnya. Lalu kedua, mengenai stabilitas stok dan harga pangan. Bahwa pada saat ini kita juga sudah mendapat penugasan bagaimana kita membeli daging ayam, ya, supaya kemarin kan harganya sempat turun. Lalu daging ayam ini kita bisa disalurkan menjadi hal-hal yang untuk dibutuhkan masyarakat seperti bansos tadi. Lalu kita juga sedang mempelajari mengenai ikan sekarang pada saat ini. Tetapi tentu peran lainnya kita terus berusaha mendistribusikan beras, gula, dan tentu ini kita bersinergi dengan Menteri Pertanian dan juga Menteri Perdagangan. Pada fokus ini ya tentunya kembali kita sebagai distribusinya saja. Lalu poin nomor 3, penanganan kesehatan. Kita terus juga berusaha bagaimana BUMN Farmasi melakukan juga terobosan-terobosan
apakah yang kita kerjasama dengan Eijkman Institute bersama Kemenkes, apakah dengan lembaga internasional seperti CEPI, Sinovac, untuk coba melakukan terobosan mengenai vaksin ataupun obat-obatan. Lalu Telkom sendiri bersinergi dengan banyak kementerian, kita meluncurkan apps pelindungan diri, ya, di mana apps ini sekarang sudah di-download jutaan, belum maksimal, mudah-mudahan terus dapat ditingkatkan. Lalu kemarin juga Bio Farma yang besok saya akan coba kunjungi, saya mau cek langsung PTDI dan lain-lain, apakah juga bisa sudah memulai memproduksi ventilator lokal dan PCR test kit. BUMN kesehatan rumah sakit kita sudah mengcover 50% daripada tempat tidurnya yang friendly kepada COVID, dan ke depan ini bisa juga dipakai untuk TBC dan lain-lain karena menjadi nomor 1, dan juga kita coba mengadakan alat-alat lab yang sudah disebarkan di 19 titik di Indonesia. Lainnya tentu poin nomor 4 ini yang penting juga, bahwa dengan kondisi seperti hari ini 90% juga perusahaan pasti terkena. BUMN yang tidak terlalu impact yaitu hanya Telkom, industri kesehatan, kelapa sawit, yang lain-lainnya terimpact. Karena itu kita terus melakukan restrukturisasi yang memang alhamdulillah kita sudah mulai dari awal, yaitu dari mulai menjabat, yaitu kita coba melakukan konsolidasi merger dan rasionalisasi. Dan program ini didukung langsung oleh Bapak Presiden, Kepresnya sudah keluar kemarin. Nah, ini bisa menjadi percepatan kita melakukan ini. Lalu juga pada saat ini kita mengurangi CAPEX dan OPEX yang tidak perlu. Seperti kemarin PLN kita cut hampir 39 triliun. Atau hal-hal lainnya yang kita lakukan di banyak perusahaan-perusahaan BUMN. Juga kita melakukan restrukturisasi hutang. Bahwa alhamdulillah kemarin contoh saja global bond-nya Inalum sebagian besar kita pakai untuk recycle bond sebelumnya yang harga bunganya lebih tinggi. Nah, hal-hal ini kita lakukan terus selain kita memperpanjang tapi juga mencari bunga-bunga lebih murah, dan ini kesempatan. Kita sudah melakukan hampir 3,6 miliar dolar dalam hal seperti ini. Nah, ini kesempatan yang kita lakukan. Nah, memang tidak mudah. Tidak semua BUMN masuk kategori yang baik. Nah, karena itu kemarin juga terima kasih atas dukungan daripada Kementerian Keuangan, bank, banyak perusahaan BUMN hutang-hutangnya dibayar karena hutang-hutang ini sudah 3-4 tahun terjadi. Nah, selain itu kita juga harus melakukan momentum yang diminta oleh Bapak Presiden langsung mengenai hal yang sebelumnya saya sudah sampaikan, bahwa reformasi, transformasi, restrukturisasi harus terjadi. Dan tentunya kita pada saat ini BUMN kita harus bisa membangun yang namanya supply chain yang tadi disampaikan di awal, yaitu ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, ketahanan energi. Kita coba akan memberikan contoh-contohnya nanti di belakang. Next slide. Nah, di sini juga saya sampaikan transformasi yang ada di BUMN sebelum dan sesudah. Mohon maaf, ini tidak ada maksud mendiskreditkan siapa-siapa, apakah menteri sebelumnya, tidak. Tetapi ini yang kita harus perbaiki, karena nanti sesudah saya pun saya yakin menteri-menteri lain coba memperbaiki apa yang kita lakukan. Dan ini kita jangan lihat negatifnya, tapi bagaimana kita mengeskalasi agar menjadi solusi. Pada saat sebelumnya kita ketahui bahwa kita harus melakukan nilai ekonomi dan pelayanan publik. Tapi ini yang menjadi kondisi tidak ada kejelasan. Karena itu sekarang kita coba lakukan klasifikasi, ya, pemecahan, disklasifikasi juga terjadi. Bagaimana nilai ekonomi, pelayanan publik, dan keduanya di masing-masing BUMN. Contoh saja misalnya seperti Telkomsel. Telkomsel akan lebih fokus kepada nilai ekonomi. Tapi kalau pupuk, ya, itu akan fokus ke pelayanan publik. Atau kedua-duanya seperti Bank BRI. Nah, hal-hal ini kita coba mappingkan dan supaya tugas dan job desk-nya jelas. Lalu dinamika portfolio. Kita sebelumnya mempertahankan, walaupun banyak perusahaan tidak sehat.
tentu dengan tadi Kepres dari Pak Presiden yang sudah kita terima, kita dapat menutup, menggabungkan atau membentuk kemitraan strategis. Jadi ini supaya memperkuat basis daripada fundamental BUMN yang kita kemarin sudah bicara fokus kepada bisnisnya. Lalu untuk penanganan proyek strategis, PSO menjadi tanggung jawab BUMN. Nah ini kemarin kita coba berbicara dengan Menteri Keuangan dan Menteri terkait bahwa kita harus bedakan mananya bisnis, mana PSO. Kita mengharapkan PSO itu ada dua macam. Ada yang namanya subsidi dan lain-lain, bisa langsung ke rakyat. Tetapi kalau memang penugasan yang jelas dari pemerintah, ya kita juga minta pendanaannya benar-benar didukung. Supaya jangan proses ini menjadi loophole juga banyak petinggi BUMN create new project karena dianggap penugasan-penugasan. Nah, tetap bisnis proses harus terjadi. Sebelumnya juga diminta bahwa BUMN harus sinergi. Saya sangat setuju. Tetapi tidak boleh BUMN ini menjadi menara gading. Karena itu kita harus membangun ekosistemnya. Tidak hanya sinergi BUMN, tetapi sinergi kepada sebagai pihak yang untuk melakukan win-win. Apakah dengan BUMN, BUMD, apakah BUMDes ataupun swasta. Lalu juga di mana dalam menentukan kepemimpinan di BUMN, kadang-kadang kita sibuk hanya penempatan orang, tetapi tidak dijaga strategis daripada perusahaan ini buat apa. Nah ini yang membahayakan sehingga ada raja-raja kecil atau oknum-oknum. Nah karena itu kita sekarang tidak hanya memproses kepemimpinan, tapi memastikan model bisnis pada setiap klaster. Dan sekarang kita akan turunkan jumlah klaster kita yang tadinya 27, nanti hanya 12. Semuanya ada dikaitkan dengan supply chains. Misalnya contoh, bahwa industri semen harus dekat dengan karya-karya. Dan tentu industri farmasi harus dekat dengan industri rumah sakit. Industri pangan harus dekat dengan industri pupuk. Nah ini kita menjadikan supply chains yang baik, tetapi tetap tadi membangun ekosistem kepada masyarakat, desa, dan lain-lainnya. Tentu juga tidak meratanya dalam hal teknologi. Padahal tadi kita lihat perubahan yang terjadi di COVID-19 ini sangat mendorong teknologi ini. Karena itu kita membuat pusat inovasi teknologi yang ada di BUMN untuk sharing. Dan kita mengharapkan R&D tidak hanya di BUMN. Itu yang kemarin saya bilang saya tidak mau lagi ada BUMN yang bikin universitas-universitas. Tapi kita bersama universitas-universitas melakukan R&D bersama-sama. Karena itu ahlinya. Penemuan-penemuan banyak ada di universitas-universitas. Sehingga kita tidak boleh menjadi pesaing, tapi saling mendukung ekosistem. Lalu kesenjangan daripada kompetensi daripada tadi yang ada talenta di BUMN. Sekarang kita merupakan mempush standarisasi pengembangan bakat, rotasi dan program penugasan. Kalau kemarin misalnya Mas Nadiem, Pak Menteri bicara Merdeka Belajar, sebenarnya polanya mirip. Kita juga ingin banyak pegawai BUMN juga bisa mendapat coaching di BUMN selama 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi mereka real, mereka tidak duduk sebagai birokrasi. Karena penting sekali kita menyambungkan bahwa Kementerian BUMN ini melayani korporasi, sehingga para birokrasi yang ada di sini harus punya visi korporasi. Slide berikutnya, ini kita bisa lihat bahwa 68% akan kita konsolidasikan. Tentu supply chains. Ya, ada beberapa mungkin sebagian kecil kita akan tutup, ya. Nah, ini realita yang harus kita hadapi. Kalau kita tahu 142 BUMN hanya 10 yang memberikan hampir 90% dari total dividen. Ya, ini tentu ke depan yang kita harus perbaiki karena ujungnya BUMN harus memberikan dividen sebesar-besarnya kepada negara. Nah, ini yang kita coba lakukan
bagaimana langkah-langkah ke depannya. Sayangnya memang ini realita dengan adanya COVID-19 hari ini tentu banyak sekali daripada kinerja BUMN tergerus. Makanya kemarin saya tidak malu ketika ketemu DPR, Menteri Keuangan, yang awalnya kita bilang kita akan mencapai target kalau bisa lebih. Nah, ternyata tahun depan kalau bisa 50%-nya saja sudah alhamdulillah. Next slide. Kita juga sudah melakukan tadi roadmap daripada ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, ketahanan energi. Kita akan menjadi top 5 ekonomi dengan rata-rata pertumbuhan 5,7%, dan kalau kita lihat jumlah penduduknya ada peningkatan. Nah, ini dari yang sekarang 270 menjadi 320, ada kenaikan 50 juta. Nah, tentu ketahanan pangan di sini salah satu yang saya lihat yaitu bagaimana ekspansi daripada food inti plasma yang selama ini sudah berjalan dengan baik tetapi tidak diawasi dengan baik. Nah, inti plasma ini program yang sangat baik, saya rasa bagaimana kita bisa melibatkan rakyat, petani, perkebunan, dan peternak yang kita bisa lakukan secara bersama-sama. Tetapi juga tentu teknologi harus dilakukan, apakah terutama di pertanian. Nah, hal-hal ini yang menjadi concern kita di ketahanan pangan. Untuk ketahanan kesehatan, salah satunya bagaimana kita membangun ekosistem kesehatan terintegrasi, di mana penguatan juga kepada kapabilitas domestik. Jadi kita jangan impor terus, yang sekarang 90% semua impor. Nah, hal-hal ini kita coba membalance dengan kekuatan kita. Lalu juga untuk energi, saya rasa mendorong value add dalam industri energi. Ini harus ada cycle-nya yang jelas. Jangan semua raw material diimpor, ya. Tapi kita tidak boleh, tidak boleh semua raw material diekspor. Tetapi bukan berarti kita juga tidak membalance. Artinya semua harus dibuat di dalam negeri. Ya, saya rasa banyak sekali yang namanya raw material dari pertambangan ini kita bisa menjadi add value, dan sebagian tetap kita ekspor untuk menarik devisa. Karena pada saat ini kalau kita lihat, ada 3 negara yang dinilai kuat ke depannya dalam menghadapi perubahan karena COVID itu. 1, negara yang punya marketnya besar, seperti Indonesia. 2, sumber daya alamnya juga kuat, kita juga masuk. Nah, yang terakhir, tantangan kita tadi, bagaimana kita punya manajemen yang bisa membangun supply chain yang baik. Nah, ini tentu tantangan yang tidak mudah buat kita semua, tapi saya yakini harus bisa. Contoh lainnya, mungkin ini 2 slide terakhir, ini yang terjadi di industri kesehatan, di BUMN. Semuanya overlapping. Ya, dan tidak jelas keberpihakannya. Ngelihat gambarnya aja pusing. Nah, ini yang kita merubah ke depan. Next slide. Nah, bahwa R&D, ya, Bio Farma, Indo Farma, Kimia Farma, IHC bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga research. Lalu kedua, kita bikin klasifikasi yang jelas. Misalnya Kimia Farma akan fokus kepada chemical drugs. Indo Farma berpihak kepada herbal. Bio Farma fokus kepada stem cell, biosimilar, vaksin, dan lain-lainnya. Jadi tidak saling berebut kuenya. Lalu juga di non-drugs atau di alat kesehatan. Kita coba klasifikasi juga. Ya, apa Indo Farma, apa Kimia Farma, misalnya tadi. Karena Kimia Farma kuat atas retailnya, ya kosmetik, nutrition, biar aja di Kimia Farma. Logistik juga kita akan review ke depan. Saya kemarin secara terbuka sedang menarik melihat PT POS dan BGR. Nah, ini sama-sama sebuah kekuatan. Ya, PT POS sampai ke pelosok, BGR punya gudang dan tentu armadanya. Nah, hal-hal ini yang menggelitik buat saya karena penting sekali logistik ke depan dijadikan satu. Apakah logistik udara, logistik darat, dan lain-lainnya. Retail akan hanya di Kimia Farma.
Lalu untuk layanan kesehatan, klinik, lab, rumah sakit, kita juga akan coba satu atap. Ya, jadi semuanya bisa bersinergi. Nah, hal-hal ini menjadi dorongan kami ke depan untuk mendukung bahwa Indonesia sudah saatnya bisa berdikari, ya, bukan anti asing, tapi kita beri kesempatan untuk berdikari. Karena itu hal-hal detail seperti ini kita akan lakukan terus di BUMN. Itu sementara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erik. Saya kira tepat sekali gagasan besar yang ingin dikembangkan oleh Kementerian BUMN. Kita melakukan apa yang disebut dengan kebangkitan BUMN. Dan pasca pandemi COVID-19 memang fokus pada pangan, kepada kesehatan dan energi merupakan sesuatu yang paling penting dilakukan. Tadi Pak Erik mengatakan 3 kekuatan, 3 hal itu akan ditopang oleh R&D yang semakin kuat, dan yang tidak kalah pentingnya yang menjadi tantangan tadi Pak Erik mengatakan soal manajemen. Bagaimana kemudian kita mempunyai manajemen yang cukup kuat, supaya kemudian 3 pilar ini bisa dikembangkan secara optimal, dan setelah itu kita membangun industri yang lain. Nah, yang menarik adalah wabah COVID-19 dan bahkan pandemi COVID-19 ini berbeda dengan krisis 1998. Krisis 1998 hanya terjadi di Asia Timur. Berbeda juga dengan krisis tahun 2008 yang terjadi hanya di negara-negara maju. Krisis 2020 kesehatan ini mengena pada semua kelompok negara, baik itu negara miskin, menengah, berkembang maupun maju, dan inilah yang membuat tantangan itu menjadi semakin berat. Semua negara harus berpikir bagaimana membangun dan menyelamatkan negaranya masing-masing. Tidak bisa kita bertumpu kepada negara lain karena kita memang harus fokus pada kekuatan yang dimiliki, sebab negara lain pun sedang memikirkan survival dari negaranya. Karena itu saya ingin sekarang kepada Prof. Ari Kunchoro untuk bisa melengkapi, memberikan gambaran apa-apa hal yang perlu menjadi perhatian kita, khususnya setelah wabah COVID-19 ini berlalu, sehingga kemudian Indonesia, tadi Pak Erik mengatakan Indonesia emas ini bisa tetap tercapai pada tahun 2045. Silakan Prof. Ari. Terima kasih Mas Tommy. Jadi saya akan mulai dari slide nomor 1 yang menggambarkan bahwa krisis COVID ini beda dengan yang sebelumnya. Saya akan fokus pada peran BUMN. Ya. Jadi bisa di slide 1 bahwa perekonomian itu sebenarnya adalah pertemuan antara permintaan dan produksi. Jadi krisis COVID ini memutus sebenarnya pertemuan antara keduanya. Karena prosedur-prosedur kesehatan untuk mencegah penularan itu mengharuskan memang kita melakukan seperti itu. Jika kita lihat ya, sebagian besar daripada perekonomian kita, kira-kira 63%, terdiri dari UMKM, yaitu 34% mikro dan kecil, 29% menengah, dan 37% itu besar. Nah, BUMN itu sangat penting. Kenapa? Ya, memang tidak ada yang kecil, tidak ada mikro dan kecil, tapi menengah dan besar itu masuk dalam industri yang di mana BUMN ada di dalamnya, yaitu kira-kira 30% dari nilai PDB. Nah, kita belajar dari kasus Wuhan bahwa kita harus berhati-hati untuk mengatakan bahwa ekonomi bisa dikorbankan. Ternyata tidak semudah itu, ya. Karena di balik ekonomi itu adalah orang-orang, manusia-manusia yang hajat hidupnya itu sangat tergantung pada berjalannya perekonomian. Jadi kita harus melakukan yang namanya mitigasi. Ya, jadi ini kelihatan pada slide selanjutnya bahwa ada negara-negara yang memilih lockdown absolut. Ya, sementara di Eropa juga ada yang memilih semacam lockdown, tapi bukan lockdown absolut. Ya, kita lihat bahwa negara-negara yang memilih lockdown absolut itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat negatif, terjadi kontraksi yang luar biasa. Apakah Prancis, Spanyol, Italia, ya, bahkan Cina itu ternyata memiliki pertumbuhan minus 6,8%, yang tadinya tidak kita duga. Ternyata Wuhan itu menjadi salah satu pusat dari rantai pasokan.
Jadi dampaknya itu terasa di seluruh negeri. Nah, kita lihat yang di kanan itu ada Swedia, Belanda, dan Jepang. Dia tidak separah yang ada di negara Eropa lain. Ya. Nah, di sini kita lihat Indonesia memilih PSBB, ya, itu mempunyai 2,97%. Jadi yang kita lihat bahwa harapan bahwa perekonomian akan pulih dalam pola huruf V setelah lockdown di Wuhan itu tidak terjadi. Jadi walaupun pusat-pusat pembelanjaan, restoran, lain-lain sudah dibuka, itu tetap ada ketakutan terhadap virus corona baru, ya, menyebabkan konsumen enggan membelanjakan pendapatannya. Dan juga jika pabrik pun ingin beroperasi, ternyata kekurangan bahan baku. Karena bahan bakunya itu diproduksi di luar Wuhan. Dan ketika Wuhan di lockdown, maka pabrik bahan baku di luar Wuhan itu juga terpaksa tutup. Jadi ini adalah semacam yang disebut sebagai shutdown secara total sebenarnya. Ya, berikutnya. Nah, pemerintah mempelajari dari ini, melakukan pendekatan. Pertama adalah habitat dari permintaan, sisi permintaan itu harus dijaga. Yaitu kita lihat stimulus fiskal 1 dan stimulus fiskal 2. Ya, di situ ada penyelamatan nyawa manusia, perlindungan tenaga medis, kemudian ada perlindungan sosial, kelompok miskin dan rentan, perlindungan kepada kelompok menengah bawah dan korban PHK. Nah, itu sudah dilakukan, ya. Dan sekarang memasuki tahap yang berikutnya, di mana yang ingin dijaga itu adalah supply chain, yaitu dengan adanya program penyelamatan ekonomi nasional. Di sini UMKM akan dijaga likuiditasnya, modal kerjanya, dan bank-bank yang membantunya itu juga akan dijaga likuiditasnya. Jadi disinilah sekali lagi karena bank-bank itu peran BUMN sangat besar, maka peran BUMN sangat besar dalam menjaga supply chain-nya. Dan turunannya adalah UMKM. Ya. Nah, dalam jangka panjang kita akan melihat bahwa suatu saat nanti akan pulih. Apa yang harus kita kerjakan? Ya. Di situ kita membayangkan adanya kemandirian ekonomi produksi. Ya. Perubahan sistem rantai pasokan. Ya, kenapa? Karena ada yang disebut sebagai situasi normal baru. Ya, ada prediksi bahwa virus ini mungkin tidak akan cepat hilang, vaksin masih lama ditemukan, dan untuk itu kita harus melakukan mitigasi. Jadi tidak mungkin kita melakukan hibernasi ekonomi, ya, yang tidak berakhir. Ya, berikutnya. Jadi PSBB ini sebenarnya adalah pilihan kebijakan yang mempertahankan rantai pasokan dan meminimalkan resesi. Ya, di sini kita lihat bahwa ini adalah suatu range parameter sebenarnya antara keharusan untuk memutus infeksi, ya, penyebaran wabah, dan keharusan untuk membuat perekonomian bisa berfungsi kembali jika nanti terjadi pemulihan. Ya, jadi yang kita pelajari dari Wuhan adalah keterkaitan sektor antara satu perusahaan dan satu sektor dengan yang lain itu makin meningkat dengan majunya perekonomian. Jadi jika ada lockdown, ya, apapun bentuknya itu harus direncanakan secara matang, ya, karena ada ketergantungan timbul balik, ya. Jadi tidak bisa mengorbankan yang satu karena ini adalah satu mata rantai. Jika satu saja rusak, maka seluruh rantai itu bisa rusak semua. Ya, jadi inilah yang mendasari pemilihan dari PSBB. Ya, jadi logistik di sini masih dimungkinkan untuk bergerak, walaupun kita lihat memang ada dampaknya dengan pertumbuhan ekonomi yang tadi yang 2,97 turun dari sekitar 5,1%. Tapi itulah yang bisa kita lakukan, meminimalkan resesi. Dan bagaimana peranan BUMN? BUMN itu nilai tambahnya sepertiga kira-kira, ya, dari perekonomian kita. Jadi fungsinya itu adalah mempertemukan daya beli masyarakat yang dilambangkan dengan garis AD di situ dan rantai pasokan yang digambarkan dengan garis vertikal. Kenapa harus ini? Bayangkan kalau yang namanya garis vertikal itu hilang, maka jika ada pemulihan nanti, walaupun daya beli ada, maka produksi tidak ada dan semuanya akan dipenuhi oleh impor. Ini sesuatu yang tidak kita hindari. Karena apa?
karena kita juga memerlukan penciptaan nilai tambah untuk menciptakan kesempatan kerja dan untuk modal berikutnya supaya perekonomian itu tetap pulih secara berkesinambungan. Jadi inilah dia, mempertemukan yang disebut sebagai AD, permintaan, dan rantai pasokan, ya, LRAS di sini. Ya, berikutnya. Yang perlu lagi adalah bagaimana setelah pandemi ini berakhir. Nah, di sini tadi sudah diterangkan oleh Pak Menteri, peranan BUMN yang cakupan sektornya itu sangat luas. Itulah sebabnya, maka peran BUMN itu adalah, pertama adalah menjaga supply chain, yang kedua adalah sebagai sistem integrator. Nanti pada saat adanya kondisi normal baru, yaitu kondisi yang kita sebut sebagai perilaku hidup bersih dan COVID-19. Kenapa? Karena para pelanggan pun itu juga masih ragu-ragu. Ya, jadi seperti kita lihat di Amerika Serikat, itu masker sudah harus, dan untuk penerbangan airline budget, itu kalau ke toilet, itu harus mengacungkan tangan. Ya, yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya, kemudian hotel mungkin berubah. Jadi sekedar tempat numpang tidur menjadi tempat mencari suasana baru dan kemudian juga untuk mencari pengalaman baru. Jadi ini adalah norma-norma baru yang akan timbul nanti dalam suasana normal baru. Saya rasa BUMN dengan sektor yang besar itu mempunyai kemampuan melakukan sebagai acuan, kedua melakukan integrasi, ya, karena dia bisa menghubungkan dengan yang lain non BUMN, terutama dari sektor informasi dan komunikasi, ya, ada Telkom, Telkomsel, bisnis dan logistik transportasi, kemudian juga ada produksi, ada kesehatan, dan juga ada sektor jasa perdagangan hotel dan restoran. Saya rasa saya akan berhenti di situ dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesuatu yang sangat menarik. Jadi pengalaman dari Tiongkok, dari Wuhan, ternyata pertumbuhan fee itu mustahil atau sulit untuk bisa terjadi. Ya, karena itu new normal disampaikan oleh Prof. Ari adalah kita harus bersiap untuk ada kurva yang kita belum tahu bentuk kurvanya seperti apa. Tetapi mungkin Prof. Ari tadi mengingatkan yang penting harus dijaga adalah bagaimana jangan sampai supply chain-nya itu terganggu, dan peran dari BUMN itu adalah menjadi sistem integrator. Ini yang saya kira menjadi sangat menarik, dan apalagi tadi Pak Prof. Ari menyampaikan ada 5 hal yang menjadi peluang untuk BUMN, Pak Erik. Saya kira adalah semua akan berbasis pada online, kemudian logistik akan berkembang lebih pesat lagi, kemudian otomatisasi itu akan menjadi bagian dari pekerjaan perkantoran, yang tentunya ini sekali lagi artificial intelligence dan segala macam ini akan sangat berperan. Kemudian tadi Pak Erik sudah menyampaikan kesehatan, dan memang Prof. Ari melihat juga alat kesehatan akan menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan terakhir adalah sektor perdagangan, kemudian kafe, restoran, hotel itu akan menjadi sesuatu yang akan dicari orang setelah kita hampir 3 bulan nanti harus terus tetap diam di rumah. Kita butuh jalan-jalan. Saya ingin kepada semua peserta untuk nanti memberikan pertanyaan, tolong sebutkan nama, perusahaan, dan pertanyaannya. Sebelum kita mengajukan atau menyampaikan beberapa pertanyaan dari para peserta, kita jeda sesaat. Nanti kita akan kembali setelah ini. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Ramadan ini aku jadi sadar, kemurnian Ramadan bisa tetap terjaga dimanapun kita berada. Mano, Misha. Eits, pakai Secret Clean dulu. Secret Clean Hand Sanitizer dengan sentuhan aloe vera yang menyegarkan. Buruan daripada nyesel kemudian. Banyak fitur keren bikin hidup lo makin gampang dan seru.
Download keseruan Brimo sekarang, biar hidup lo makin gampang dan asik. Brimo, login keseruanmu. Jargon dunia berubah cepat, menjadi sangat nyata. Pola hidup juga ikut berubah. Tak ada pilihan, selain kita harus cepat beradaptasi. Mulai cara komunikasi, sampai proses kreatif. Kami di IDM sudah menjadi bagian dari perubahan ini. Dengan teknologi, kami tetap mengeksekusi ide menjadi solusi untuk Anda. Di IDM, Ideas Reinvented. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih masih di Indonesia Moving Forward, Pak Erik, Pak Prof. Ari. Ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Intan Kartika, Brand Director dari Aqua. Silakan Ibu Intan pertanyaannya. Halo. Silakan Ya. Ibu Intan. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Erik. Saya Intan dari Aqua. Terima kasih atas paparannya Pak, menarik sekali. Saya ngerasa ada energi yang besar di balik transformasi BUMN. Dan saya juga tertarik sekali dengan tadi salah satu programnya adalah bagaimana membangun ekosistem yang sehat, termasuk dengan kolaborasi. Nah, mungkin saya pengen tahu lebih dalam kali ya Pak, sebenarnya kolaborasi atau peran seperti apa sih yang bisa membantu menggerakkan ekonomi sektor swasta lain yang di luar BUMN? Karena pastinya ini akan kerasa banget kalau memang BUMN bisa berkolaborasi dengan sektor swasta untuk benar-benar menggerakkan ekonomi di luar BUMN. Terima kasih Pak. Silakan langsung Pak Erik. Terima kasih Mbak Intan. Saya rasa begini, ekosistem yang kita bangun adalah ekosistem nyata. Kemarin kita sudah tanda tangan dan sudah mulai operasikan bersama Pemda DKI. Bagaimana kita menggabungkan yang namanya moda transportasi. Apakah kereta dari airport ke Jakarta, lalu juga MRT-nya dan komuternya. Insya Allah nanti setelah Lebaran ini, kita akan kasih lihat beberapa proyek percontohan yang sudah terjadi antara BUMN dan BUMD. Itu contoh satu. Lalu juga dengan desa. Kemarin Semen Indonesia, alhamdulillah sudah meng-create partnership dengan desa-desa di sekitar Semen Indonesia. Ada 5 desa, di mana itu konsepnya win-win. Desa-desa itu menjadi penopang daripada proyek strategis ini. Nah, kalau kita lihat ada 2 hal yang kita bisa lakukan dengan swasta. Satu, proyek-proyek strategis yang ada di kementerian tetap kita jalankan. Mau tidak mau pasti itu akan bekerja sama dengan swasta, apakah yang besar, medium, atau yang kecil. Untuk yang kecil, kita sudah mappingkan. Dari 30 BUMN, mana saja yang capex-nya itu nanti harus diprioritaskan kepada UKM. Yaitu tender 2-14 miliar. Itu kita akan prioritaskan ke sana dengan proses yang transparan dan terbuka. Ya, dan di situ tidak ada lagi BUMN ikut tender. Ya, BUMN sama BUMN ikut tender di BUMN gitu. Padahal barangnya dari swasta juga. Itu yang kita tidak boleh mau lagi. Nah, proyek-proyek strategis dengan swasta banyak yang kita bisa sinergikan. Apakah itu medium dan yang besarnya. Kalau yang besarnya contoh apa yang kita lakukan dalam pembangunan benoa, ya, benoa yang ada di Bali, di mana benoa itu kan akan menjadi one stop pelabuhan untuk diprioritaskan kepada tourism. Jadi ada yang namanya cruise, ada yang namanya yacht. Bahkan itu nanti kita akan sambungkan dengan airportnya. Nanti kita lagi mikirin nyambunginnya gimana. Karena seperti Changi sendiri sekarang turun dari pesawat yang mau cruise tinggal langsung. Atau seperti di Hong Kong. Nah kalau kita mesti pindah lagi naik bis. Nah ini yang kita sedang coba siasati seperti apa. Apalagi kita ini kan negara archipelago. Kenapa kita nggak bisa jadi istilahnya super hub? Nah ini yang kita coba lakukan. Orang naik cruise dari Bali muterlah ke Manado, ke Labuan Bajo, kemana-mana. Kenapa harus dari negara lain baru ke kita? Walaupun tetap kita harus bersinergi dengan Singapura dan Australia karena memang
wilayah pelayarannya bersama juga dengan kita dalam arti seperti itu. Nah, di situ kita mengundang para swasta untuk jadi partner kita. Siapa yang ahlinya cruise, karena ya BUMN bukan ahlinya cruise lah ya, kalau logistiknya oke. Nah, apakah yang ahli misalnya untuk maintenance daripada kapal pesiar ya, kapal pesiar yang kecil-kecil itu. Nah, hal-hal itu kan kita bukan ahlinya. Nah, kita beri kesempatan untuk swasta berpartisipasi supaya kita tidak memonopoli. Nah, terus juga nanti di benua itu kita mau semuanya brand lokal. Ya, brand-brand lokal. Beda sama Sarinah nih, nanti jangan salah. Kalau Sarinah itu kan saya bilang bahwa nanti desainer UKM kita coba kuratorkan di situ menjadi tempat trading dan coaching di Sarinah. Saya tidak anti merek asing di Sarinah, boleh, asalkan merek-merek asing itu juga mendukung brand lokalnya, produk lokalnya. Apakah ngejual kopinya, apakah menjual apanya, kita tidak tahulah. Nah, hal-hal ini yang kita coba lakukan, terutama dengan swasta, dan banyak sekali yang kita akan sinergikan juga dengan pihak-pihak swasta, asal yang selalu saya juga tekankan, di lain pihak kita ngebersihin oknum-oknum, tapi jangan juga nanti kita berpartner dengan swasta, swastanya merugikan BUMN terus, dia jadi oknum sendiri. Nah, ini yang kita nggak mau. Ya, mesti semuanya transparan dan win-win. Makanya proses bisnis itu diutamakan, bukan project base. Kalau project base itu bikin proyek, nggak ada sambungan dengan supply chain-nya, ya nantinya kalau bisa mangkrak, yang penting uangnya udah ditarik di depan. Nah, hal-hal ini yang kita lakukan, harus ada tadi proses bisnisnya dan supply chain-nya. Baik, Prof. Ari mau menambahkan, Prof. Ari, mungkin bagaimana sistem integrator itu BUMN melakukan itu tanpa harus meninggalkan persoalan governance-nya, Prof. Ari? Jadi ada model yang di kami disebut sebagai triple helix, yaitu kerjasama antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu tidak bisa pinter sendirian. Dia harus bersilaturahmi dengan masyarakatnya. Ya, contohnya adalah kami punya rumah sakit UI. Ya, kami coba kerjasamakan dengan rumah sakit yang ada di bawah BUMN. Ya, yang holdingnya itu adalah rumah sakit Pertamina. Nah, di situ kesempatannya banyak, ya, mulai dari kerjasama yang namanya inventory, ya, kemudian pengadaan tenaga kesehatan, sampai kepada nanti kemungkinan alat-alat kesehatan, ya. Jadi kami ikut juga dalam memproduksi ventilator. Nah, di sini BUMN adalah sebagai sistem integrator. Dia menghubungkan antara industri yang bisa merakit ventilator dengan penemuan ventilator dari kami, tapi nanti digunakan di sistem rumah sakit BUMN, termasuk di RSUI. Jadi itu adalah satu contoh sederhana bagaimana BUMN itu menjadi mengintegrasikan antara akademi pemerintah dengan swasta. Begitu, Pak Som. Baik, terima kasih Bu Intan. Selanjutnya saya ingin mengundang Pak Billy Hartono Salim, CEO dari PT Victoria Care. Silakan Pak Billy. Selamat siang Pak Erik. Saya dengan Billy dari Victoria Care Indonesia yang bergerak di bidang bisnis perawatan tubuh dan juga industri pariwisata yang ada di Bali. Topik yang sedang hangat adalah menghadapi situasi new normal kaitan dengan industri pariwisata, terutama di Bali dan daerah tujuan wisata lainnya di Manado dan di Batam. Bagaimana peranan BUMN penerbangan seperti Garuda dan Citylink untuk membantu industri pariwisata tersebut, misalnya dengan menerapkan harga murah khusus untuk destinasi wisata tersebut di atas tadi yang saya sebutkan. Kemudian juga untuk turis dari mancanegara, kita harus mulai milih negara mana yang sudah aman dari pandemi COVID ini dan bisa melakukan kunjungan ke negara kita. Nah, saya melihat bahwa China adalah atau Tiongkok adalah suatu negara yang sudah siap mengirimkan turisnya untuk ke luar negeri.
Sedangkan sektor pariwisata akan menjadi program unggulan dalam rangka planning pemulihan ekonomi nasional juga. Nah, ini yang saya dapetin teman-teman di lapangan bahwa mengusahakan charter flight dari negara China itu menggunakan Citylink selalu biasanya mengalami problem yang agak sedikit berbelit-belit di internal BUMN ini. Baik Pak Billy, Pak Erik, jadi kita akan, tadi Pak Prof. Ari sudah menyampaikan bahwa setelah lockdown ini pasti orang ingin jalan-jalan, tetapi jalan-jalan ke depan itu jalan-jalan yang aman. Bagaimana kemudian BUMN bisa menjamin atau memberikan services bahwa boleh jalan-jalan di tempatnya hotel-hotel BUMN, tetapi dijamin keamanan kesehatannya, Pak Erik? Ya, saya rasa tepat sekali. Karena itu kemarin kan salah satunya yang tetap kita usulkan kepada pemerintah, yes, kita review pembangunan infrastruktur secara menyeluruh. Tetapi tidak kita review pembangunan infrastruktur yang berdasarkan dua. Satu, yang berdekatan dengan logistik, dan yang berdekatan dengan pariwisata. Contohnya, seperti Benoa. Benoa walaupun dengan kondisi hari ini tetap kita bangun, justru ini momentum. Kita tadi membuat Bali ataupun beberapa titik lainnya seperti Labuan Bajo dan lain tetap pembangunannya berjalan. Mumpung, tadi mohon maaf nih, mumpung lagi sepi. Jadi infrastruktur kita bangun. Nah, tentu apa yang kita lakukan juga kemarin sudah bicara yang dimana saya meminta seluruh BUMN mulai memasukkan protokol COVID-19. Karena kita tahu 142 BUMN ini bisnisnya macam-macam. Ada yang namanya hotel, ada yang namanya tambang, ada yang namanya kereta api. Nah, saya ingin meyakinkan, makanya kemarin saya mengedarkan surat dan membuat deadline. Ya, bahwa tanggal 25, ya, karena saya takutnya tanggal 26 udah masuk lagi sebagian juga, karena kan yang namanya PSBB bisa aja nanti direlaksisasi, ya seperti apa saya bukan wilayah saya. Nah, tetapi BUMN tetap harus kita coba rapihkan duluan karena tadi sangat lebar dalam protokol COVID-nya. Tetapi yang saya minta, apapun yang menyentuh kepada pelayanan publik seperti PLN, Pertamina itu harus tetap jalan. Ya, tinggal kita kasih klasifikasi. Nah, kembali mengenai Garuda. Kita tahu Pak Billy di seluruh dunia itu penerbangan ya udahlah kita tahu. Tetapi ada satu hal yang kita komit sebagai pemerintah dan BUMN. Garuda kita akan pastikan kita mau mereka tetap berjalan. Kalau kita lihat sekarang dibandingkan beberapa tempat lain, Garuda masih terbang loh ke beberapa titik. Tapi protokol COVID-nya harus dikencangkan, itu yang saya bilang. Dan kita berharap tentu setelah COVID-19 ini, Garuda yang menjadi national flag carriers harus menjadi juga terobosan ke beberapa tempat yang sudah boleh ada kelenturan. Nah, tentu saya menunggu aja dari koordinasi dari Menteri Pariwisata, Menteri Perhubungan untuk masalah ini. Tetapi kita secara BUMN tetap melaksanakan tugas-tugasnya di 3 hal. Apakah pembangunan infrastrukturnya, apakah mulai mencoba menerapkan COVID-19-nya ketika pemerintah memutuskan kita harus siap lebih awal, dan ketiga, apa yang kita bisa jalankan sekarang untuk mendukung seluruh dari tadi apa yang dibicarakan, apakah pariwisata, apakah energi, apakah pangan, kita tetap jalankan sebaik-baiknya tanpa tadi melanggar COVID-19 punya protokol. Normal itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Harus ada investasi juga yang dilakukan dalam kita masuk ke dalam new normal. Seperti Abu Dhabi misalnya, mereka sudah menginvestasikan sistem yang lebih menjamin soal kesehatan ketika orang masuk ke dalam bandara. Apakah itu menjadi satu kewajiban dalam kita memasuki new normal itu, Prof. Ari?
Ini yang disebut sebagai kita menenteramkan, yang disebut sebagai ketakutan, ya. Jadi yang kita lihat di Wuhan itu ternyata orang itu tidak langsung keluar, ya, walaupun memang dikasih diskon ini. Jadi memang harus ada jaminan bahwa infrastruktur yang ada itu memang memperhatikan seperti itu. Ya, itu kita harus perhatikan betul, ya. Saya rasa kalau seandainya investasi mungkin kelamaan, Pak, ya. Saya rasa prosedur yang sederhana, yaitu misalnya hand sanitizer dan masker, ya. Jadi orang pakai masker itu sudah memberikan semacam perasaan tenang kepada kita kalau kita naik pesawat. Aman nih. Paling enggak probabilitas kena penularan 1,5% katanya. Saya lupa tuh nomornya, kira-kira segitu. Dan saya rasa ini juga penting, ya. Selain investasi, itu kita juga melihat segmen yang lain. Misalnya bisnis convention, ya, konferensi. Ya, karena banyak cara-cara yang harus ditularkan kepada swasta. Misalnya bagaimana membuat layout dari kantor, pabrik segala macam, hidup sehat segala macam untuk suatu perusahaan. Dan juga jangan lupa ada akademisi. Akademisi universitas di seluruh dunia itu sekarang perlu bertemu setelah adanya COVID, dan itu juga perlu diberikan paket-paket. Saya rasa untuk hotel bisnisnya sih saya prediksi itu akan cukup cerah. Tinggal bagaimana membungkusnya sesuai dengan prosedur COVID-19. Selanjutnya saya ingin mengundang Duta Besar Uni Emirat Arab, Dubes Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Pak Hussein Bagis. Pak Hussein, silakan Pak Hussein. Pak Hussein masih bersama kami? Masih, Pak. Silakan Pak Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lapor sama Pak Menteri bahwa Bapak tahu hubungan Indonesia dengan Emirat sangat-sangat dekat sekarang ini. Untuk itu kami sedang mendukung program ketahanan pangan dan ketahanan energi. Untuk ketahanan pangan kami sudah siapkan ada 4 investor yang kita harapkan bisa berinvestasi di komoditi beras, kacang kedelai, gula atau tebu, dan bawang putih. Target kami, Pak, ya mudah-mudahan 2 tahun atau 3 tahun ke depan kita tidak impor lagi. Dan saat ini kami sedang menunggu data yang sedang disiapkan oleh PT Surveyor dengan menggunakan satelit 3D, Pak, untuk lahan-lahan yang bisa dikerjasamakan dengan investor dari Abu Dhabi. Terus yang kedua, energi. Untuk energi, kita tidak saja mendorong mereka investasi di Indonesia, seperti untuk proyek di Cilacap, di Rokan, di Tuban, di Balikpapan, dan sebagainya. Tapi juga kita alhamdulillah setelah lobby dengan semua cara, kita bisa mendapatkan sebentar lagi 5% saham di blok di Emirat. Dan sedang diproses sekarang, sedang negosiasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan ada penyelesaian. Jadi alhamdulillah semua yang diingin Pak Erik, kami dari Abu Dhabi 100% support, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Dubes, Pak Erik. Ya, alhamdulillah Pak Dubes ini luar biasa, Pak Tommy, karena lebih sering beliau ngejar-ngejar saya dibandingkan saya ngejar-ngejar beliau gitu. Dan alhamdulillah luar biasa bahwa memang selain kita melihat hubungan personal Pak Dubes dengan para pemangku jabatan di sana, tetapi memang teman-teman kita di UAE Abu Dhabi ini benar-benar cukup serius dibandingkan negara Timur Tengah lainnya. Ya, terbukti saya sendiri sudah beberapa kali bernegosiasi dengan teman-teman negara lain yang ada di Timur Tengah, tapi yang paling konkret negara ini. Nah, karena itu saya dengan senang hati mendukung, dan alhamdulillah kemarin juga bukan hanya ADNOC berpartner dengan Pertamina, tapi juga sekarang mau Pertamina punya sumur bersama ADNOC. Nah, atau seperti kemarin Mubadala berpartner dengan PLN untuk yang solar panel itu. Nah, alhamdulillah ini konkret, Pak Dubes, mohon dijaga hubungannya. Sayang belum bisa ketemu Pak Dubes lagi makan nasi kambing kemarin itu yang 2 kali kita selalu makan. Baik,
Terima kasih Pak Erik. Pak Erik, saya tahu Pak Erik harus mengikuti ratas sehingga kemudian Pak Erik akan meninggalkan kita terlebih dahulu. Terima kasih Pak Erik. Tapi selanjutnya kita akan melanjutkan nanti pertanyaan chat untuk Profesor Ari. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Buruan daripada nyesel kemudian. Banyak fitur keren bikin hidup lo makin gampang dan seru. Download keseruan Brimo sekarang, biar hidup lo makin gampang dan asik. Brimo, login keseruanmu. Jargon dunia berubah cepat, menjadi sangat nyata. Pola hidup juga ikut berubah. Tak ada pilihan, selain kita harus cepat beradaptasi. Mulai cara komunikasi sampai proses kreatif. Kami di IDM sudah menjadi bagian dari perubahan ini. Dengan teknologi, kami tetap mengeksekusi ide menjadi solusi untuk Anda. Di IDM, Ideas Reinvented. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih masih di Indonesia Moving Forward. Pak Ari, ini ada beberapa pertanyaan melalui chat yang mungkin Pak Ari bisa memberikan tanggapannya. Pertama dari Pak Aryan. Bagaimana peranan BUMN dalam mendigitalisasi UMKM mengingat saat ini UMKM mengalami kerentanan yang cukup signifikan akibat pandemi COVID-19 ini. Karena juga ada kesulitan pemerataan internet. Bagaimana Pak Ari? Jadi kalau kita lihat ya, UMKM itu siapa yang punya? Kalau dia dari generasi saya atau sebelumnya, itu biasanya suka ada agak gaptek Pak. Jadi harus dicari anaknya, keponakannya atau cucunya yang hidup di alam yang sekarang ini ya. Jadi dialah yang nanti yang bisa mendesain ya bagaimana misalnya tampilan webnya. Tapi sekali lagi ini untuk bisa nanti menjadi marketplace, dia harus bergabung dengan temannya. Jadi ini tidak bisa sendirian kecuali dia sangat kreatif ya. Yang saya lihat itu ada UMKM ya yang bersatu kemudian menjualkan kopi misalnya atau jeruk. Tapi yang menghubungkannya itu adalah entrepreneur anak muda dari kota. Tapi dia punya ini dengan anak-anak dari kota-kota yang disebut sebagai kota menengah, misalnya Tegal, Brebes segala macam. Jadi ini ada semacam rantai pasokan dari anak-anak muda yang isinya itu ide-ide. Nah, lalu dia baru dihubungkan dengan sektor real. Jadi itu cara besar UMKM. Kalau dia sendirian UMKM itu agak gampang, Pak. Karena ini kan ya agak sulit. Marketplace itu sesuatu yang memerlukan imajinasi yang sangat jauh. BUMN di mana bisa memainkan perannya? Apakah misalnya Sarinah atau apa yang bisa menjadi integratornya, Prof? BUMN bisa ya, terutama karena di situ ada Telkom ya, ada Telkomsel. Jadi dia dari segi infrastruktur bisa. Tinggal mungkin bisa dilihat ya siapa yang bisa menghubungkan dengan pelanggan dan juga dengan supplier. Saya rasa di sini kita bisa menggunakan expertise dari bank-bank himbara. Ya, mereka juga mulai terjun di bidang internet banking ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya misalnya anak-anak perusahaannya, misalnya yang finance segala macam, itu juga sudah mulai berperan dalam memberikan modal ventura kepada perusahaan-perusahaan yang kreatif. Ya, nah dari situ karena modal itu kan sebenarnya sangat ini ya, sangat ventura ya, artinya belum tentu dia menghasilkan. Tapi dari 10 proyek, mungkin ada satu proyek yang itu sangat berhasil dan saya rasa keuangan bank-bank BUMN itu cukup bisalah menopang ya probabilitas yang mungkin hanya 10% itu.
Prof. Ari, ini ada lanjutan pertanyaan dari Chairman dari CEO Business Forum. Pak Yahya Sunaryo ini menanyakan, lalu tugas siapa yang seharusnya membangun sinergi di daerah, sekaligus apa KPI yang jelas dan transparan untuk melihat sinergi itu, Prof. Ari? Kita mempunyai Kementerian Desa, ya, Kementerian Desa, ya. Dia mempunyai dana desa dan dia punya data, ya. Karena tanpa data kita tidak bisa melakukan targeting, ya. Biro Pusat Statistik bisa, tapi dia mengumpulkan data. Tapi Kementerian Pedesaan dia tahu juga pemerintahannya dan dia tahu juga penduduknya. Dan di sini dia bisa menjadi marketplace yang besar. Nah, di sini bisa sinergi Kementerian BUMN dengan Kementerian Pedesaan, Kementerian BUMN dengan infrastruktur, Kementerian Pedesaan terutama dengan dari segi aparat dan juga dari segi pengetahuannya tentang pedesaan. Ini contohnya saya rasa sudah cukup banyak ya, yaitu untuk membuat misalnya wisata desa, ya, wisata desa ya. Di sebelah Magelang tuh di Wonorejo itu ya. Nah, di situ digabungkan tuh segala macam informasi dan juga dia melakukan pelatihan, Pak. Misalnya pelatihan tentang akuntansi, bagaimana membuat pembukuan sederhana supaya bisa dipisahkan mana investasi, mana pendapatan, mana yang untuk makan. Nah, itu banyak hal-hal yang seperti itu, Pak. Saya rasa itu bisa diciptakan suatu sinergi yang sangat erat antara keduanya. Jadi mungkin juga ini momentum ya, Prof, bahwa tadi ya, Prof menyampaikan pentingnya soal data. Justru sekarang ini kan kita seringkali tergagap-gagap dengan persoalan data, sehingga misalnya bantuan sosial ini ada sedikit kericuhan di dalam pelaksanaannya. Ke depan ini jadi momentum juga kalau kita bisa kerjasamakan apa yang soal data tadi dengan Kementerian Desa ya, Prof. Betul. Jadi sebenarnya datanya ada, cuman berupa pulau-pulau. Biro Pusat Statistik mengumpulkan, Kementerian Dalam Negeri mengumpulkan, Kementerian Pedesaan mengumpulkan. Jadi ada overlapping, tapi ada juga yang bolong. Nah, kalau ini dengan menggunakan data analitik, bisa istilahnya dipetani, nanti kelihatan yang belum ada ini yang mana. Sekarang ini kan banyak sekali sumbernya dan jangan-jangan lupa diupdate. Nah, itu juga updating. Jadi updating itu sebenarnya bisa dengan menggunakan misalnya data-data dari orang kalau membuat SIM, orang kalau buat KTP. Jadi ini sebenarnya mengintegrasikan pulau-pulau ini, Mas Tommy. Ya, Prof. Ari, ini ada dari si Hall Aritonang, menarik sekali. Prof. Ari, banyak prediksi tentang kapan pandemi COVID-19 akan berakhir di Indonesia. Mana yang layak dijadikan dasar perencanaan bisnis, Prof. Ari? Ya, ini saya barangkali akan menggunakan suatu prediksi yang tidak menggunakan model, Pak. Ya. Jadi kelihatannya dari perkembangan itu kelihatannya vaksin masih lama lagi. Kemudian ada mutasi, ya, ada mutasi dari virus. Katanya udah ABC, tapi katanya jadi 10. Jadi kesimpulannya satu, tidak dapat dipastikan. Pertanyaannya, apakah kita bisa berhibernasi terus? Jawabannya adalah tidak. Jadi harus cara mitigasi. Nah, yang perlu dilakukan itu pertama adalah mindset. Apakah kita siap dengan new normal? Bagaimana cara memprediksi recovery? Sangat mudah, Pak. Kita cari kapan Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Italia mulai beroperasi, walaupun tanpa penonton. Itu pertanda mindset sudah mulai dirubah. Dan merubahnya lewat mana? Lewat olahraga. Ya. Dan saya prediksinya mungkin masih ada sisa COVID Agustus, tapi Juli ya atau akhir Juni sudah ada mulai pergerakan dari negara-negara yang lockdown tadi untuk melakukan recovery. Saya rasa Indonesia mungkin akan mempertimbangkannya ya dengan melakukan hal-hal yang positif, membangkitkan semangat seperti acara ini. Baik, Prof. Ari, terakhir saya ingin Prof. Ari memberikan semacam pesan kepada para peserta supaya kita tetap memiliki optimisme menghadapi tantangan ke depan. Tadi Prof. Ari menyampaikan bahwa memang nanti kurvanya belum tentu akan seperti huruf V, bahwa kita akan cepat pulih. Nah, pasti akan ada kurva yang bentuknya lain. Nah, bagaimana kemudian kita tetap bersiap, tetap yakin bahwa apapun bentuk kurva yang akan kita hadapi ke depan, Indonesia masih punya kesempatan dan punya potensi untuk berkembang maju. Prof. Ari, silakan. Kalau kita mengikuti kurva COVID, itu kita nggak bisa. Ya, kita nggak tahu mutasinya. Sekarang mari kita buat kurvanya sendiri.
Jadi mitigasi menjadi penting. Jadi itulah sebabnya kebijakan itu harus multidimensi. Ya, jadi kita tidak bisa mengusulkan kebijakan, wah Pak, kita lockdown terus. Waduh, nanti bagaimana industri pabrik beroperasi? Kita juga nggak bisa misalnya, wah Pak, dibuka aja. Jadi intinya kita harus melakukan optimalisasi antara kedua parameter. Parameter relaksasi dan parameter pencegahan virus. Dan saya rasa ini contohnya sudah banyak ya. Kita lihat ya, misalnya Jepang ya, bisa kita lihat Taiwan ya, Vietnam, itu barangkali kita bisa tiru ya. Di sini meniru tidak mengapa. Mungkin awalnya beda, tapi akhirnya bagaimana mereka melakukan program recovery itu bisa kita tiru. Saya rasa kita desainnya sudah cukup bagus. Tinggal yang paling penting itu adalah mindset. Bagaimana kita siap jika kurva dari COVID ini tidak dapat diprediksi. Yang penting kita harus menciptakan kurva pemulihan yang kita buat sendiri. Pak Ari, apakah masih kita boleh optimis tahun ini kita bisa tumbuh positif? Yang penting positif, Pak. Jadi itu yang kita butuhkan itu. Kita tidak memimpikan 5,5%, 5,7%. Kalau berhasil, alhamdulillah. Ya. Yang penting adalah positif. Kenapa? Karena yang positif itu menandakan arus rezeki masih mengalir. Ya. Kita masih bisa makan, mungkin kita masih bisa jalan-jalan, pelesiran, mungkin kita tidak bisa beli mobil baru, tapi nggak apa-apa. Ya. Yang penting kita pelan-pelan menuju pemulihan. Nantilah 2022, 2023, mungkin kita bisa membeli barang-barang tahan lama lagi. Yang penting sekarang adalah back to basic. Baik, terima kasih Prof. Ari atas penjelasannya. Saya kira memperkaya wawasan kita dan membuat kita pantas optimistis untuk melihat ke depan. Dan terima kasih kepada para peserta dari webinar pada hari ini. Kita akan bertemu nanti setelah Lebaran. Kita akan hadirkan seorang tamu yang istimewa. Karena itu tetap ikuti jadwal yang ada di Instagram idm.Indonesia Media untuk agenda Indonesia Moving Forward selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Prof. Ari, terima kasih. Terima kasih Mas Tommy. Mari kita berikan applause untuk kita semua. Terima kasih Anda telah mengikuti Indonesia Moving Forward. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Ramadan ini aku jadi sadar, kemurnian Ramadan bisa tetap terjaga dimanapun kita berada. Jargon dunia berubah cepat, menjadi sangat nyata. Pola hidup juga ikut berubah. Tak ada pilihan, selain kita harus cepat beradaptasi. Mulai cara komunikasi sampai proses kreatif. Kami di IDM sudah menjadi bagian dari perubahan ini. Dengan teknologi, kami tetap mengeksekusi ide menjadi solusi untuk Anda. Di IDM, Ideas Reinvented. Mano, Tisha. Eits, pakai Secret Clean dulu. Secret Clean Hand Sanitizer dengan sentuhan aloe vera yang menyegarkan. Aku tidak sedang bercanda. Meski untuk sebagian darimu terlihat begitu. Tapi aku memang memintamu berdiam di dalam. Mungkin karena aku lelah dengan kesibukanmu dan perlu sejenak hilang dari kebisinganmu. Mungkin ku ingin makhluk hidup lain bisa menikmati apa yang biasa kamu nikmati.
Biarkan mereka bentangkan sayap dan bermain dengan ombak tanpa ada interupsi. Bertahanlah, sampai tiba saatnya akan kubuka lagi pintu untukmu. Kau boleh pijakan kaki kemana kau suka. Peluklah siapa yang kau mau. Hempaskan segala gelora di dada. Tapi saat ini kuminta berdiamlah, agar kamu bisa saling menjaga, saling peduli, saling mengingatkan. Hanya dengan berjuang bersama, semua ini akan lewat. Hanya dengan cara ini, aku, kamu, kita bisa jadi lebih kuat. Terima kasih Anda telah mengikuti Indonesia Moving Forward. Dipersembahkan oleh, didukung oleh